Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Libra, ini adalah pembacaan energi dia seseorang yang saat ini sering banget kamu pikirkan ya. Oke, tapi seperti biasa sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonan bagi sebagian Libra aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Ini melihat energi hubungan kalian dulu ya, gimana keadaannya ya. Olo oke, di sana ini kayaknya hubungan gantung ya. Setidaknya satu orang dalam relationship kalian ini tuh merasa ini seolah-olah gambarannya sudah selesai, tetapi dia bilang aku belum mau. Kalau aku ditanya, aku belum mau hubungan ini tuh selesai gitu ya. Gitu. Jadi ada perubahan, tentu saja ada perubahan dalam relationship kalian. Namun yang perubahan dalam relationship ini tuh cukup mengusik, cukup mengganggu gitu loh ya. Jadi tidak bisa dengan gampang perubahan itu tuh diterima gitu ya. Nah jadi kalau mau lihat begini, sebenarnya masih sama-sama mau, cuman apakah di sini tuh ada pertimbangan-pertimbangannya gitu ya. Dan pertimbangan ini tuh bukan hanya sebatas pertimbangan emosional aja gitu. Misalnya bukan karena sebatas cemburu, bukan hanya sebatas kayak gabut-gabut nggak jelas gitu ya, bukan yang alasan yang random apa alay-alay gitu, enggak. Tapi memang ini tuh alasan yang serius. Misalnya karena perbedaan agama tidak dapat restu, atau jangan-jangan salah satu di antara kalian sudah tidak single lagi gitu ya. Atau di sini tuh ada jarak yang cukup jauh gitu ya. Satu ada di negara mana, satu ada di negara mana, atau ini bisa satu ada di pulau mana, satu ada di pulau mana gitu ya. Jadi itu tuh kayak ganjelan yang dianggap sulit gitu loh untuk dilampaui gitu. Jadi itu yang membuat itu yang jadi pertimbangan hubungan kalian ini tuh ceritanya kayak stuck. Kalau berakhir, belum berakhir ini, Mari nampak ya, setidaknya di ranah batin, walaupun untuk saat ini kalian berdua tidak lagi saling terkoneksi gitu ya. Walaupun tidak saling terkoneksi kalian berdua, entah karena memang ini kemungkinan dia yang lebih banyak pasif gitu loh. Dia yang lebih banyak kayak mencoba menghindar dari kamu gitu. Kalau kamunya sendiri dengan cara aktif memikirkan dia aja, itu tuh sudah dalam bentuk aktifnya kamu. Dan berikutnya beberapa di antara kalian kaum Libra, Mari nampak memang ada effortnya kalian di sana gitu ya. Jadi yang mungkin kamu nggak tahu sudah berapa kali ini tuh coba chatting dia, nggak tahu kamu ini tuh udah berapa kali sepertinya cari perhatian dia gitu ya. Entah ya kamu ngajak dia ngobrol, ya kamu coba ngasih dia ini dan itu, kamu mungkin ya sudah pujuk rayu, ya kamu udah kayak ngelakuin apalah gitu ya dalam hubungan kalian. Nah di sana, namun seseorang ini tuh bisa dianya seperti tidak bergeming gitu ya, seperti kayak tidak banyak responnya dia kepada dirimu gitu ya. Atau itu tuh memang bisa energinya vice versa ya, energinya bisa kebolak-balik gitu ya. Jadi ada, entah itu ternyata adalah energinya kamu gitu ya, yang nggak peduli dia sudah berapa kali melakukan upaya pendekatan, namun di sana ada kemungkinan kamu bukannya tidak notice apa yang dia lakukan ke kamu, hanya saja ada pertimbangannya kamu jangan-jangan di sini tuh merespon sikapnya dia itu tuh kok kayaknya nggak penting juga, atau jangan, bukan nggak penting tapi ya jangan untuk kamu lakukan, bisa jadi seperti itu ya. Namun tentu sepanjang relationship kalian ada fasenya ya, fase bergantian seperti ini gitu ya. Jadi katakan
usia relationship kalian sudah di angka 3 tahun, ini contohnya aja ya. Jadi ya bukan pun dalam saat ini, di masa-masa yang lalu, di tahun-tahun pertama, tahun kedua gitu ya, pernah ada situasinya seperti ini juga gitu ya, sempat ada seolah-olah terpisah gitu, tapi ya nyambung lagi, terus kepisah lagi untuk saat ini. Nah, namun di sini tuh ya walaupun dia kayak seolah-olah terpisah seperti kata Mari tadi, tapi apakah ini pisah? No, belum di sana ya, belum di sana. Jadi ini tuh kayak mau bersama, namun ada aja lah gitu ya, ada aja yang bikin pertimbangan untuk pasif dulu lari dulu menghindar dulu gitu, ada aja di situ. Jadi kayak ndak mulus hubungan kalian berdua ini. Dan ini tuh nampaknya Mari seperti kalian usianya bukan remaja lagi nih ya. Usia kalian sudah usia mampu untuk membangun relationship yang stabil, yang nggak penting, yang nggak mesti ada di situ tuh ceritanya on off, memilih untuk pasif gitu ya. Nah, namun ya begitu, ternyata dalam sikap lakunya kalian yang bikin relationship ini pondasinya nggak kuat gitu loh. Seperti ada ketidakpastian jadinya ya. Sepanjang menjalani hubungan ini lebih banyak di situ keresahan karena melihat ketidakpastian daripada rasa aman untuk ngelakonin gitu ya. Lebih banyak ketidakpastiannya, lebih banyak di situ tuh goncang-goncangnya. Mari lihat. Dan ya tentu saja itu sangat amat mengusik si pasangannya kamu ini gitu ya. Lebih terganggu dia dalam tentang hubungan kalian kalau dibandingkan dirimu. Kalau dirimu iya terganggu, tapi kalau di poin gitu ya, dari angka 1 hingga 10, mungkin kamu terusiknya gitu ya, kadang-kadang galau, kadang-kadang resah, cemas, gelisah dan sebagainya. Itu tuh ada di poin 4 dari 10. Tapi kalau si pasangannya kamu 7 dari 10. Gitu lah. Ya. Jadi kalau dia sesuai dengan tajuk judul bacaan ini, seseorang yang sering kamu pikirkan belakangan hari. Iya, kamu memang mikirin dia, tapi dia lebih banyak mikirin kamu. Double ya. Double. Mungkin kamu dalam satu hari mikirin dia, jika diakumulasikan waktunya katakanlah 3 jam gitu ya. Misalnya di bangun tidur ada 5 menit. Nanti di jam 11 ada setengah jam gitu ya. Nanti jam setengah 12 ada 5 menit lagi gitu ya. Katakanlah sebanyak-banyaknya itu tuh 3 jam. Itu contoh aja ya. Tapi dia bisa 24 jam satu hari mikirin kamu, teringat-ingat sama kamu gitu ya. Itu tuh ya 7 jam, 6 jam gitu, 5 jam. Yang penting poinnya lebih banyak ya dari poin dirimu. Gitu lah, untuk soal memikirkan ya di sana. Namun itu tadi, kalaupun kamu di situ tuh ngelihat dianya pasif, tapi dia aktif dalam ranah pikirannya dia ke dirimu gitu. Dan memang seseorang ini nampaknya Mari dia lebih feminim ya, dia feminim. Jadi dia itu tuh lebih berharap kalau kamunya itu tuh yang memang repot, yang memang sibuk ngelakuin ini, ngelakuin itu, meyakinkan dia, bikin dia percaya, narik dia kembali. Walaupun sesungguhnya kalau nggak ditarik-tarik, toh dia udah tertarik kok sama kamu gitu ya. Tapi ya dia dengan energi feminimnya ya ingin diperlakukan sedemikian rupa gitu. Tidak peduli walaupun tubuh fisiknya dia ini tuh laki-laki gitu ya. Dan kamu perempuan, nggak peduli kondisi fisiknya seperti itu. Tapi kalau divine-nya, energinya ya justru terbolak-balik di sana. Gitu. Dia mau kamu yang ngapain kah gitu ya.
lakuin ini kah, lakukan itulah ke dia gitu. Jadi kayak ada ini, kalau mari lihat rasa-rasa insecure-nya dia gitu ya. Maksudnya gini, ada ketidaklayakan gitu loh, karena melihat kamu itu tuh agaknya berbanding terbalik dengan dia. Misalnya dia lihat kamu cantik, ganteng, sementara dia ya mungkin bukanlah jelek memang, tapi ya dia nganggap dia pas-pasan gitu ya. Kecantikannya dia atau ketampanannya dia ya rata-rata lah. Namun kalau dirimu di biji matanya dia ya itu tuh kamu udah di atas rata-rata gitu loh ya. Jadi seperti kamu ya di atas lah segala-galanya gitu ya. Sehingga itu yang bikin dia mau ciut-ciut nyali, kayak ngerasa nggak pantas juga, kayak daydream ada juga di situ kalau mari lihat ya. Seperti hubungan kalian berdua ini kayak mimpi gitu, masih ada ketidakpercayaannya dia gitu ya, bahwa dia adalah kekasihmu gitu, sehingga lebih kuat di situ tuh pemikiran, alah sebentar aja kok ini hubungan ini, sebentar aja kok, kamunya sebentar aja kok mau sama dia gitu ya. Jadi ada rasa-rasa takut kalau kamu ini tuh ninggalin dia gitu. Kalau kamu ninggalin dia, menurutnya kalau kamu ninggalin dia itu besar kemungkinan terjadi gitu ya. Jadi atau gini, kalau terjadi apa-apa perpisahan dalam relationship kalian, kamu lebih cepat move on daripada dia. Begitu ya asumsinya dia, prediksinya dia. Sehingga kalau dia terlalu ngarep-ngarep dalam hubungan kalian, wah ini tuh sama dengan ceritanya dia terjun bebas gitu loh. Terjun bebas masuk jurang, bahaya. Apalagi tadi melihat kondisi dan keadaan senyata-nyatanya, misalnya ya memang nggak dapat restu dari pihak kamu gitu ya, orang tuamu jangan-jangan ya nampak-nampaknya dia tidak setuju dengan relationship ini, atau ya ternyata kamu sudah jadi suaminya orang, istrinya orang gitu ya, atau ya memang jangan-jangan kamu juga pernah keceplosan gitu loh ngomong sama dia gitu ya, kayak ya udah hubungan ini kita jalanin aja sampai di manalah ujungnya, atau ya iya sih jangan-jangan memang kita memang tidak bisa bersama, tapi walaupun demikian ayolah kita jalani aja. Cemas ya, takut gitu loh ya, karena mungkin seseorang ini tuh kayak ngerasa dia kalau sudah merasa memiliki sulit untuk melepaskan gitu loh. Jadi ya nanti ini tuh akan menjadi kerepotan bagi dia kalau dia benar-benar terlarut dalam hubungan kalian gitu. Dan ya menurut dia juga kayaknya kamu ada bercandaannya gitu ya, kamu ada bercandaannya dalam hubungan ini. Memang benar kamunya baik gitu loh, oke, mungkin pendapatnya dia bahwa kamu main-main, tetapi dalam main-mainnya kamu ada beberapa hal yang kamu lakukan itu tuh ya spesial gitu ya. Nah, jadi kayak yang ngeri juga gitu loh. Jika kespesialannya kamu treat atau perlakuan yang kamu berikan kepada dia itu ingin ada hasratnya, dia ingin itu tuh bisa dia nikmati terus-terusan atau ingin dia tambahkan gitu ya di sana. Jadi kayak lebih pede kamu gitu loh ngejalani relationship ini, lebih mantap kamu gitu menurut dia loh ya. Itu hanya prediksinya dia aja, gambarannya dia tentang dirimu. Dia bisa bilang, waduh aku modar ngejalani ini, wah aku bahaya nih gitu, wah ini besar resikonya untuk aku ngejalani ini. Di sana ya, nganggap kamu itu tuh lebih wah soalnya. Jadi kalau orang yang lebih wah itu tuh seolah-olah bisa ngapa-ngapain gitu. Bahkan untuk mencederai yang lain itu tuh cerita gampang, cerita mudah gitu.
Jadi sebelum bener-beneran dianya terluka gara-gara kamu, nah di sini dia mulai ngajarin dirinya dia, katakanlah untuk berjarak dari kamu, gitu ya. Tapi ketika dia berjarak dari kamu, menderita. Mari lihat dia cukup menderita di sini, gitu ya. Kalau dia berjarak dari kamu, ya kamu terusik menderita tidak, tapi terusik iya. Gitu ya, apa sih ini orang kok tiba-tiba seperti ngeblokir, tiba-tiba kok pergi dari rumah, tiba-tiba kok kelihatan menghindar gitu ya, kok sikapnya dingin dan sebagainya. Ya mungkin kamu terusik aja. Kalau sakit tidak, gitu ya. Katakanlah oke lah sakit. Poin dari 1 hingga 10 mari nampak sakitnya paling-paling 1, 2 gitu ya. Kayak digigit semut gitu. Hanya gitu aja. Mungkin ya kamu ngeklik video ini tuh bukan karena memang kamu lagi galau, cuman kamu jangan-jangan dengan ngeklik ini tuh bisa ngerti ini orang ngapain gitu ya, jangan-jangan gitu. Kalau mari nampak. Kalau kamu mau pergi dari dia untuk saat sekarang, ya enggak sesungguhnya. Ya. Namun memang kalau mari nampak di sini tuh stylenya kamu dalam menjalani hubungan, kamu memang bukan yang tipe terikat banget gitu ya. Apalagi yang kayak selalu ada, enggak. Hidupmu tidak sebatas urusan percintaan aja. Mari lihat ya kamu banyak aktivitasnya ini ya. Ke pekerjaan ke hobi ke sosial, pertemanan, gaul, apalah gitu ya. Jadi banyak aktivitas yang bisa mengisi hidupnya kamu. Sementara kalau seseorang ini tuh mari lihat hidup dia memang ruang lingkupnya kecil ya. Muter-muter itu aja, dan di situ tuh banyak sedikitnya ada juga rasa cemburu gitu loh, ngelihat kamu yang seperti itu punya kehidupan kok kayak enak banget gitu ya, sementara dia sumber kebahagiaannya dia itu tuh sangat terbatas dan salah satunya adalah kamu. Jadi sebelum kamu yang menjadi sumber kebahagiaannya dia, yang menutup aliran kebahagiaan bisa dia nikmati, mendingan dia aja yang nutup gitu loh. Memang gitu, memang banyak manusia ya kalau mari amati ya, apalagi dari pengalamannya mari ngelihat klien-klien, apa yang tidak semua orang ingin bahagia, tapi justru ada rasa-rasa tidak layak dengan kebahagiaan itu sehingga tanpa sadar menutup sendiri jalan kebahagiaan itu tuh datang kepada diri. Gitu. Itulah paradoksnya jadi manusia ini ya, salah satunya. Nah di sana. Dan kalau mari nampak memang sampai saat sekarang pun kamu masih akan mau ada effortnya gitu ya. Kamu masih akan ada effortnya banget gitulah ke dia. Dan dia seneng ngelihat kamu bereffort ke dia ini tuh, seneng banget gitu. Walaupun effortnya kamu katakan tidak intens gitu ya untuk keep in touch dengan seseorang ini. Namun setiap kamu hadir, setiap kamu datang, ya kebahagiaan di situ tuh besar banget. Tapi juga langsung ini berkejar-kejaran mari nampak ya. Bahagia langsung dikejar sama ketakutan, kecemasan, kegelisahan. Seperti itu. Apalagi jika lagi-lagi ya, jika kamu memang pernah pula mengancam akan meninggalkan dia. Itu tuh cemas banget, ngeri, teringat-ingat terus dia, terekam gitu, teringat dia, padahal yang mungkin kamu ngomongin mau ninggalin dia sebab karena terbawa emosi aja gitu ya, atau itu tuh hanya di bibir aja gitu loh, ceplos kan biasa itu kalau orang nggak nyaman gitu ya, orang lagi tidak bahagia, orang lagi kayak marah misalnya, keceplosan kan, udahlah aku mau tinggalin ini penyebab ketidakbahagiaannya aku ini, aku tinggalin aja kamu gitu ya, udah pisah aja kita. Sakit, terekam kuat di benaknya dia. Jadi sehingga di sana ada kegelisahan itu akhirnya yang cukup intens si pasangannya kamu ini tuh rasa dari hubungan kalian gitu. Dan ini pasangannya kamu mari lihat selalu
antusias untuk mencari informasi tentang dirimu. Padahal kamu ada, bisa diakses. Dan bahkan kamu kayak mau menyerahkan dirimu, ayolah sini dengan aku gitu. Tapi dia lebih akan memilih untuk repot-repot aja, ya, stalking kamu. Untuk repot aja lah, ngintip-ngintip kamu, pakai repot-repot bikin akun palsu untuk ngecek gitu ya, dan sebagainya. Nah, di sana. Pasif di hadapan kamu tetapi aktif di belakang kamu. Nah, ini. Ini model si pasangannya kamu ini. Itu ya. Dan mari lihat polanya dia yang seperti ini tuh bisa lama loh. Kamu bisa aja kayak ceritanya segera menyerah gitu ya. Hubungan apa ini? Bosan aku gitu ya. Atau ya kamu kayak mau mencari satu hubungan yang lebih stabil. Memang mari nampak kamu lebih cepat move on-nya. Kalau dia ini tuh bisa butuh waktu bertahun-tahun untuk ngelepasin kamu. Dan bertahun-tahunnya ini tuh panjang loh. Panjang. Bertahun-tahunnya tuh enggak cukup 1, 2, 3 tahun. Enggak cukup. Enggak cukup. Bisa 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 20 tahun. Bisa. Nah, di sana. Jadi tanpa tidak sadar dianya ya menutup kebahagiaan dengan dirimu atau menutup kebahagiaan dari kamu. Gitu. Ya. Tidak terlalu terusik kamu lagi-lagi di sini, tapi kalau dia sangat amat terusik. Gitu ya. Dia bahkan ini tuh bisa abai saat sekarang terutama ya. Dia bisa abai tuh pada hal-hal lain. Padahal hal-hal lain itu tuh pun penting gitu loh. Jangan-jangan lebih penting hal-hal lain itu. Misalnya pekerjaan. Bisa itu tuh dia tidak total dalam pekerjaan. Bisa kayak konsentrasi menyelesaikan satu pekerjaan itu tuh berat. Harusnya pekerjaan bisa selesai dalam hitungan 2 hari. Tapi itu tuh akan selesai dalam 1 minggu. Bisa gitu. Kesehatan terganggu di sana. Atau katakan ya, ini misal kamu sedang bersama dengan suami orang atau istri orang. Ada loh di sana istrinya, suaminya, anak-anaknya yang butuh perhatian dia. Tapi itu bisa terlantarkan. Terlantar mereka. Gitu loh. Nggak mood soalnya. Dengan yang lain itu tuh nggak mood. Soalnya udah kesedot semua energinya dia, pikirannya dia, emosionalnya dia ke kamu. Sampai kayak gitu ini modelnya. Ya. Tersedot habis di sana. Terutama belakangan hari ini. Situ. Kalau dia misalnya anak sekolahan ya, lagi studi nih. Studinya bisa agaknya kocar-kacir itu. Di sana. Ya, enggak karu-karuan itu di sana. Itu. Kamu ada tetapi kamu dijauhkan. Oke? Dijauhi. Gini aja, kamu ada tapi kamu berusaha untuk dijauhi. Tapi ketika dia menjauhi kamu, sekaligus dia mendekatkan dirimu. Piye itu, gimana itu, repot kan? Ada bisa paham. Mau lari mundur, tapi sekaligus maju, jalan maju. Paradoks gitu, aneh. Gitu modelnya si pasangan kamu. Dan kamu ya memang bisa aja kamu itu tuh kesel gitu loh, ngelihat si seseorang ini yang begini-begini modelnya. Apalagi kalau kamunya ternyata memang menginginkan keseriusan dalam hubungan kalian. Tapi keseriusannya kamu itu tidak dikenali, tidak diketahui, tidak dipahami, tidak dinotis, mungkin gitu ya, oleh si dianya. Gitu. Jadi ini tuh kayak kalau di metaforkan, bisa-bisa dia seperti kura-kura. Kalau kamu datang, dia masuk ke dalam cangkangnya dia. Kalau kamu menjauh, dia keluar dari cangkangnya, ngelihat kamu gitu. Bahkan mungkin mendekati kamu. Tapi ketika kamu ngelihat dia lagi, tuh langsung dia berhenti dan dia masuk lagi ke dalam cangkangnya tadi. Atau bahkan dia bisa kayak lari terbirit-birit dari kamu.
Nah, seperti itu. Jadi ini tuh kayak ngelihat hantu ya, penasaran-penasaran gimana gitu ya. Takut-takut penasaran gitu loh. Analoginya ya. Gitu Kak Marina tangkap seseorang ini. Padahal kamu ya nggak ngapa-ngapain juga di sini ya. Kamu ya slow-slow aja. Sebenarnya maunya itu tuh kayak enak aja gitu loh. Enak aja ngejalanin ini gitu ya. Namun ya tentu situasi lempeng enak yang kamu harapkan tidak bisa, belum terjadi ya. Belum terjadi untuk sampai di saat ini. Mari nampak memang kalau kamu mau serius sama seseorang ini butuh sabar-sabar ya, butuh sabar-sabar, dan memang komunikasi di situ tuh harus diperbanyak, harus diperpanjang-panjang. Tapi dia ngeblokir aku nggak peduli kamu cari jalan lah, kalau kamu mau. Lagian kan di mana ada kemauan di situ ada jalan, kan udah ada ujar-ujar orang-orang bijaksana zaman dulu kan gitu. Nah di sana. Dan sesungguhnya kalau Mari nampak, kamu mau apa dalam relationship ini? Kamu mau seperti apa dalam hubungan ini? Bisa gitu. Kalau kamu usahakan bisa. Repot tidak? Sesungguhnya enggak. Menaklukkan orang ini, mari lihat-lihat, enggak payah-payahnya ini. Ya, terutama kalau kalian cowok ya. Ini tuh ibaratnya gimana ya cara ngambil dia itu tuh, mari kasih analogi aja ya. Misalnya ini adalah dia. Ya. Caranya untuk dapetin dia, ambil, rampas dia, sini kamu. Gitu. Harus main agak-agak keras sedikit. Harus main-main agak tegas gitu. Sini kamu, sini. Gitu. Mesti gitu. Enggak kalau ngarepin dia menyerahkan diri ke kamu, maunya dia nyerahin diri, tapi rasa takutnya dia itu tuh akan mencegah dia menyerahkan dirinya ke kamu. Nah, di sana ya. Kalau yang kakak gini nih, main-mainnya orang Sagittarius Leo Aries ini gampang. Kalau orang-orang Sagittarius Leo Aries, kamu juga seharusnya gampang ya. Soalnya kamu juga energi maskulin gitu ya. Tapi mau ndak kamu? Nah gitu aja. Mau tidak melakukannya? Ambil, rampas di sini kamu sama aku. Mesti gitu. Itu loh. Ndak bisa jaim-jaim kalau dengan si seseorang ini. Soalnya takut ngeblocking gitu ya. Apalagi kalau memang ternyata seperti kata Mari di awal bacaan, ada di sana pertimbangan ya, ada di sana tuh isu fakta yang memang agak berat untuk dilampaui. Kayak kalau kamu sudah jadi suami orang, wah kan itu pertimbangan besar ya. Atau tidak dapat restu, wah itu pertimbangan besar. Gitu. Gimana kamu meyakinkan dia bahwa pertimbangan besar itu tidak akan memberi dampak apa-apa pada hubungan kalian gitu ya. Di sana kalau kamu masih ingin dengan dia gitu aja ya. Kalau nggak ingin udah campakkan aja, buang aja gitu ya, jauhin aja, udahlah kamu move on aja, carilah yang lebih gampang untuk kamu jalani relationshipnya gitu loh ya. Memang kalau dengan orang ini tuh mesti kreatif, mesti berani, mesti ngotot gitu ya, mesti ngotot. Dan memang tentu saja yang paling utama niat, kemauan. Nah itu dulu, selanjutnya itu gampang lah ceritanya ya. Oke, baik. Jadi mau apa itu? Mau nggak mau. Itu ya judulnya. Mau nggak mau. Ini energi dari si seseorang ini tuh ke kamu. Jadi kayak yang kalau kamu merasa tersiksa untuk saat ini gara-gara sikapnya dia yang menghindar dan sebagainya, mengelak-ngelak dan sebagainya, mempersulit kamu untuk ngedeketin dia. Kalau kamu bilang, wah aku tersiksa, dia berkali-kali lipat lebih tersiksa dengan sikapnya dia sendiri, gitu ya. Oke, mari tarik ini koin-koin untuk cari tahu apakah bacaan ini ditujukan untuk kamu atau bukan ya. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak pasti hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja ya. Oke, ada inisial P, ada pelangi, O, ada obat, kemudian V, ada vitamin, M, ada meja,
W ada wadah, D ada durian, kemudian itu aja ya untuk inisial. Masuk kita ke zodiak, Leo hadir, kemudian ada energi dari Scorpio, berikut ada energi dari Taurus, Gemini, kemudian ada energi dari Aquarius, Capricorn, ada Pisces, ada Aquarius, Cancer, ada Aries di sini, Aries lagi, dan berikutnya ada energi dari Virgo ya. Oke lah, baik. Mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat sekarang. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.